Bab 991. Suziyu tahu bahwa catatan masuk dan keluar adalah dokumen rahasia Bea Cukai, tetapi pengawasan bandara tidak. Oleh karena itu, dia diam-diam berpikir dalam hatinya, jika dermawan saya telah kembali ke Tiongkok dengan pesawat dari negara Beihai, maka dia tidak boleh melewati video pengawasan bandara negara Beihai. Selama saya membaca video itu dengan cermat, saya akan melakukannya pasti bisa menemukan jejaknya. Hanya saja beban kerjanya mungkin sangat besar. Lagi pula, hanya aku dan kakakku yang sudah bertemu dermawanku, jadi yang paling bisa kulakukan hanyalah meminta kakakku untuk bantu aku. Orang lain tidak bisa membantuku meskipun mereka mau, pikirku. Meskipun Suziyu merasa peluangnya kecil, dia tetap tidak mau menyerah. Dia segera berkata, Yanzi, tolong bantu aku mendapatkan salin sesegera mungkin, lalu kirimkan kepada saya menggunakan jaringan eksklusif keluarga Su. Data sangat sulit untuk dikirim. Jika jaringan biasa ingin mengirimkan video pengawasan dari beberapa bandara dan sejumlah besar kamera selama beberapa hari, penularannya sendiri mungkin memakan waktu beberapa bulan. Namun, keluarga papan atas seperti keluarga Su memiliki jaringan khusus dan server data yang besar, kecepatan transmisinya sangat cepat, dan dapat dikirim dalam 1 atau 2 hari. Pihak lain segera setuju dan berkata, saya akan meminta seseorang untuk menyelesaikannya sekarang, dan saya akan mulai mengirimkan data kepada Anda besok. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa tidak mengingatkan Ziyu, jadi banyak video pengawasan, semuanya saya khawatir akan memakan waktu lama untuk membacanya, dan jika penyelamat Anda pada akhirnya tidak kembali dari negara Beihai, semua energi yang Anda berikan akan sia-sia. Jika Anda, di antara jutaan penumpang, lakukan sedikit kesalahan, jika Anda melewatkan penyelamat Anda, semua energi yang Anda keluarkan akan sia-sia, jadi sebelum Anda mulai melakukannya, Anda harus memikirkannya terlebih dahulu. Suziyu sedikit tersenyum, ini bukan masalah. Bahkan jika Anda harus berada di depan komputer, saya pasti akan menonton video pengawasan selama setahun. Petik 2. Pihak lain menghela nafas tak berdaya dan berkata, oh, baiklah, itu memang Suziyu yang saya kenal. Energi untuk tidak menyerah adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya pelajari dalam hidup saya. Suziyu tersenyum dan berkata, itu karena Anda belum menemukan apapun yang akan membuat Anda tidak dapat mencapai tujuan Anda dan tidak pernah menyerah. Jika Anda menemukannya, Anda akan sama dengan saya. Pihak lain tersenyum dan menggoda, apakah Anda menganggap penyelamat Anda sebagai pangeran tampan? Suziyu terkekeh ringan dan berkata, pangeran tampan tidak masalah. Itu hanya saja aku baru tahu cara menunggang kuda. Sebagai penyelamatku, aku jauh lebih mampu daripada pangeran tampan. Cek. Pihak lain terus mendecakkan bibirnya dan berkata dengan emosi, kalau begitu aku ucapkan selamat padamu sesegera mungkin untuk menemukan penyelamatmu. Dan ngomong-ngomong, aku juga akan memberitahumu tentang pernikahanmu. Selesaikan semuanya bersama-sama. Jika demikian, maka tidak sia-sia menghabiskan waktu dan tenaga untuk menemukannya. Setelah itu semuanya, sungguh luar biasa membunuh 2 burung dengan 1 batu, sempurna. Suziyu tersipu di ujung telepon yang lain dan berkata tanpa berpikir. Berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya hanya ingin menemukan penyelamat dan terima kasih dia secara langsung. Aku tidak percaya padamu. Pihak lain berkata sambil tersenyum, jika itu hanya untuk berterima kasih, ketika seseorang menyelamatkanmu, bukankah kamu mengucapkan terima kasih? Suziyu menjawab dengan beberapa rasa malu, saya mengatakannya pada saat itu. Pihak lain berkata, karena saya mengucapkan terima kasih pada waktu itu, mengapa bersusah payah mencarinya sekarang? Apakah itu benar-benar hanya demi itu? Ucapkan terima kasih secara langsung lagi. Suziyu berkata dengan sedikit malu-malu, sebenarnya, ini bukan hanya untuk mengucapkan terima kasih, keluarga juga sedang mencari beberapa ahli top untuk bekerja sama baru-baru ini. Saya merasa ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh 2 orang, burung dengan 1 batu. Berterima kasih di hadapannya juga dapat membantu keluarga untuk terhubung dan melihat apakah ada peluang bagi kedua pihak untuk bekerja sama. Pihak lain tersenyum dan berkata, jika ini masalahnya, maka itu akan terjadi bunuh 3 burung dengan 1 batu. Anda tidak hanya bisa berterima kasih padanya secara langsung, tetapi Anda juga bisa bekerja sama dengan keluarga, dan Anda juga bisa temukan menantu yang baik untuk keluarga. Petik 2. Suziyu merasakan pipinya tiba-tiba terasa sedikit panas,
dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, "Kamu benar-benar tidak bisa memuntahkan gading dari mulut anjing. Saya tidak akan berbicara omong kosong kepada kamu. Tolong siapkan informasinya untuk saya secepatnya. Lalu saya akan memulai pemutaran film." Pihak lain kemudian berhenti menggoda dan berkata dengan serius, "Saya akan membuat pengaturan sekarang, tetapi hari ini sudah tanggal 28 tahun baru, dan lusa adalah malam tahun baru. Keluarga Anda sedang merayakan tahun baru. Di sana ada begitu banyak peraturan saat ini, apakah kamu cukup sibuk?" Suziyu berkata, "Kamu harus sibuk meskipun kamu sedang sibuk, jadi persiapkan untukku secepatnya dan jangan menunda." "Oke, saya mengerti." Petik 2. Ye Chen tidak tahu bahwa Suziyu sedang mencoba segala cara untuk menemukannya saat ini. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada persiapan barang-barang tahun baru. Ini adalah malam tahun baru yang paling dicari Ye Chen dinantikan sejak orang tuanya meninggal. Pada tahun-tahun sebelumnya, dia hidup terlalu keras. Malam tahun baru tidak berbeda dari biasanya. Bukan saja dia tidak bisa menikmati kehangatan keluarga, tapi dia juga akan merasa sedih karena orang lain dipertemukan kembali dengan keluarga mereka. Setelah menikahi Xiao Churan, dia tidak tertarik pada malam tahun baru, karena di masa lalu, seluruh keluarga Xiao merayakan tahun baru bersama, dan Ye Chen tentu saja menjadi sasaran ejekan semua orang. Setiap kali di tahun baru malam makan malam, dia akan merasa terhina dan malu. Sebagai perbandingan, situasi tahun ini lebih baik. Terlalu banyak. Jadi ini menjadi malam tahun baru yang paling dinantikan Ye Chen sejak orang tuanya meninggal. Keesokan paginya, malam tahun baru. Keluarga itu makan bersama di meja makan, dan Ye Chen membuat daftar semua barang yang akan dibeli. "Saya mencantumkannya untuk istri, ayah mertua, dan ibu mertua saya, dan membuat beberapa penyesuaian berdasarkan pendapat semua orang, dan mendapat versi final." Karena kaki Malan patah lagi, Xiao Churan masih harus menyelesaikan hari terakhir kerjanya, jadi Ye Chen He dan Xiao Changkun wajib menjadi pembeli. Wang dan menantunya Lau bersiap pergi ke supermarket untuk membeli barang bersama setelah sarapan. Xiao Churan berdiri setelah sarapan dan berkata, "Suamiku, ayah, ibu, aku harus pergi hari ini adalah hari kerja terakhir sebelum liburan. Aku harus membereskan barang-barang itu, status beberapa proyek yang sedang dikerjakan, kemudian mengadakan pertemuan dan mengirimkan amplop merah tahun baru kepada karyawan." Malan bergumam dari samping, "Amplop merah apa lagi yang diberikan karyawan? Bukankah semuanya dibayar?" Xiao Churan berkata dengan serius, "Semua orang telah bekerja keras untuk proyek ini sejak lama. Bagaimana mungkin kita tidak membagikan amplop merah di akhir tahun untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita? Tidak hanya amplop merah, tetapi juga tahun bonus akhir." Lan merasa patah hati dan berkata, "Uang ini jelas bisa dihemat, tapi saya harus memberikannya kepada orang luar. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepada Anda." Ye Chen berkata saat ini, "Bu, perusahaan hanya mengandalkan kerja keras para karyawan untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sekarang tahun baru telah tiba, jika Churan, bosnya, tidak mengungkapkan apapun, para karyawan akan kecewa padanya. Jika Anda kembali setelah tahun baru dan menawarkan pengunduran diri, bukankah perusahaan tidak akan bisa beroperasi?" Xiao Changkun juga menggema saat ini, "Menantu laki-lakiku benar, kamu menyebalkan sampai mati. Jika aku benar-benar membiarkanmu menjadi bos, kamu pasti akan menjadi lebih kejam dari minggu itu." Lan memelototinya, "Xiao Changkun, hanya kamu yang punya mulut, kan? Jika kamu mengatakan sesuatu lagi, cobalah. Sekalipun aku lumpuh, aku masih bisa mencakar wajah lamamu hingga berkeping-keping." Xiao Changkun sangat ketakutan sehingga dia menciutkan lehernya dan berkata dengan marah, "Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu." Xiao Churan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Baiklah, ayah, kamu dan Ye Chen pergi berbelanja bersama, aku harus pergi bekerja juga." Petik 2. Bagus. Xiao Changkun mengangguk dan berkata, "Kamu pergi dulu. Kita akan pergi sebentar lagi." Petik 2. Saat dia berbicara, bel pintu di luar berbunyi. Xiao Changkun menyalakan intercom video dan melihat beberapa pria paruh baya berjas formal berdiri di depan kamera. Pemimpinnya berkata dengan hormat, "Maaf, apakah Tuan Ye ada di rumah?" Hong Wu lah yang berbicara. Dan di sampingnya, ada Chen Zekai, Qin Gang, Wang Zhengang dan Wei Liang.
Sepertinya ada beberapa orang di belakangnya, tapi Xiao Changkun tidak bisa melihat dengan jelas, dia hanya bisa melihat ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Jadi, dia buru-buru berkata kepada Ye Chen, menantu laki-laki, ada banyak orang terhormat yang mencarimu. Bab 992, Ye Chen sudah bisa mendengar suara Hong Wu melalui speaker sistem intercom. Dia tidak menyangka Hong Wu akan datang ke rumahnya saat ini, dan menilai dari kata-kata ayah mertuanya, sepertinya dia bukan satu-satunya. Jadi, dia berdiri dan berkata, "Ayah, biarkan aku membuka pintu." Xiao Churan bertanya dengan heran, "Ye Chen, apakah mereka orang-orang hebat yang datang menemuimu untuk Feng Shui?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Pasti. Itu mereka, hanya mereka yang memanggilku Tuan Ye." Petik 2. Xiao Churan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata dengan bercanda, "Tuan Ye, menurutku kamu hanya pembohong dari Yeda." Petik 2. Ye Chen mengangkat alisnya, "Kamu bisa berbohong padamu. Itu juga merupakan keterampilan untuk meyakinkan orang lain." Petik 2. Setelah itu, dia melangkah keluar dan berjalan melintasi halaman menuju pintu. Pintu terbuka, dan Ye Chen langsung terpana melihat pemandangan di depannya. Ternyata bukan hanya Hong Wu, Chen Zekai, Qin Gang, Wang Zenggang dan Wei Liang yang ada di depan pintu. Qin Gang juga membawakan Qin Aoxue dan Qin Aodong. Wang Zenggang juga membawakan Wang Yunfei dan Wang Yunkai. Tuan Song yang kemerahan juga datang bersama Song Wanting dan Song Honor. Tuan Si Tiankisi yang berseri-seri juga berdiri di samping Tuan Song bersama cucunya Chen Xiaozhao. Bahkan Li Tailai, orang terkaya di Sibo, bergegas menghampiri Zhao Hao, saudara baik Ye Chen dari panti asuhan saat itu. Zhao Hao sekarang menjadi sopir dan asisten Li Tailai, dengan gaji tahunan jutaan, dan telah menjadi selebriti di sekitar Li Tailai orang. Begitu banyak orang yang mengendarai puluhan mobil, besar dan kecil, dan jalan di depan apartemen tipe A di Yipin Mansion benar-benar penuh. Sebelum Ye Chen sadar kembali, semua orang mengepalkan tangan mereka ke arah Ye Chen dan berteriak dengan hormat, "Halo, Tuan Ye." Begitu banyak orang berteriak serempak, dan semua orang di area villa terkejut. Banyak orang sudah melangkah keluar ke dalam teras untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat begitu banyak mobil mewah kelas atas dan begitu banyak tokoh besar dari Lingxi dan Sibo berkumpul di depan pintu Villa A05, mereka semua tercengang dan terpana. Saat ini, Nyonya Xiao yang lapar sepanjang malam mendengar suara itu dan bergegas ke teras lantai 2. Balkon di lantai 2 berada di ruangan tempat tinggal Xiao Changqian dan Xiao Hailong. Xiao Weiwei dan Qian Hongyan juga sedang merawat mereka saat ini. Ketika mereka mendengar suara di luar, Xiao Weiwei dan Qian Hongyan sudah mendahului yang lama. Nona dan pergi ke balkon untuk melihatnya. Ekspresi Xiao Weiwei dan Qian Hongyan berubah menjadi jelek saat mereka melihat begitu banyak orang terhormat datang ke rumah Ye Chen. Pada saat ini, wanita tua itu juga datang dan bertanya dengan heran, mengapa ada begitu banyak mobil. Apa yang mereka lakukan? Petik 2. Qian Hongyan berkata dengan masam, "Tidakkah kamu lihat? Mereka semua akan memberi ucapan selamat tahun baru kepada keluarga Ye Chen, dan ada banyak dari mereka. Orang-orang hebat. Saya baru saja melihat bahwa sepertinya ada lelaki tua dari keluarga Song, dan Li Tailai, orang terkaya di Sibo." Xiao Weiwei berkata dengan mata merah, "Saya melihat Wang Zenggang dan saudara Yunfei." Wang Yunfei, sejak awal, adalah tunangan Xiao Weiwei. Pada saat itu, Ye Chen masih menyebalkan di mata semua orang, sementara Wang Yunfei adalah calon menantu yang baik yang membuat seluruh keluarga Xiao puas. Xiao Weiwei melihat bahwa dia akan menikah dengan keluarga Wang, dan dia bertindak arogan setiap hari. Saat itu, Xiao Weiwei sedang berada di puncak hidupnya di mana dia merasa puas. Namun tak lama kemudian, Wang Zenggang, kepala keluarga Wang, langsung membatalkan pertunangan antara Xiao Weiwei dan Wang Yunfei. Meskipun Xiao Weiwei mengikuti Wang Yunfei dengan sepenuh hati selama beberapa tahun dan sedang mengandung anaknya, dia tetap saja dicampakkan sepenuhnya oleh Wang Yunfei. Kemudian Xiao Weiwei menjadi simpanan dan mainan Xiao Yiqian dan Wei Changming. Bukannya mendapatkan banyak keuntungan dengan mengikuti mereka, dia malah menderita banyak dosa dan merusak reputasinya sendiri. Xiao Weiwei sekarang bahkan lebih sengsara. Meskipun dia masih tinggal di rumah mewah kelas 1 ini, dia lapar sepanjang malam dan tidak punya uang untuk sarapan. Dalam keadaan seperti itu, ketika dia melihat Wang Yunfei lagi,
semua pemandangan dari tahun itu muncul di depan matanya, yang membuatnya merasa sangat sedih. Setelah beberapa saat, mata Xiao Weiwei berkaca-kaca, dan kemudian dua baris air mata panas keluar dari matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak pelan. "Saudara Yunfei, kenapa kamu tidak menginginkanku lagi?" "Saudara Yunfei, apa salahku hingga membuatmu meninggalkanku begitu saja?" "Saudara Yunfei." Pada titik ini, Xiao Weiwei tidak bisa menahan tangisnya. Melihat putrinya menangis seperti ini, Qian Hongyan merasa sangat tertekan di hatinya. Dia dengan lembut memeluknya dan menghiburnya. "Weiwei, percayalah, kamu pasti akan menemukan pria yang lebih baik daripada Wang Yunfei di masa depan." Xiao Weiwei menangis dan berkata, "Bagaimana mungkin? Reputasiku benar-benar hancur sekarang. Ketika orang lain membicarakanku, mereka hanya memperlakukanku sebagai bahan tertawaan, mengejekku karena tidak cukup mencintai diriku sendiri. Aku bekerja sebagai simpanan untuk Xiao Yiqian, seorang pria yang lebih tua dari ayahku. Itu saja." Dia bahkan melemparkannya ke Wei Changming. Pada titik ini, Xiao Weiwei berbalik dan menatap Nyonya Xiao tua dengan ekspresi rumit di sampingnya, dan dengan marah berkata, "Ini semua salahmu. Ini semua salahmu, wanita tua sialan. Kamulah yang memaksaku melakukan ini sejak awal. Kamu ingin aku merayu Xiao Yiqian. Jika bukan karena kamu, reputasiku tidak akan rusak. Jika bukan karena kamu, saudara Yunfei dan aku mungkin masih memiliki kesempatan. Kaulah yang menghancurkanku." Nyonya Xiao ketakutan oleh raungan marah Xiao Weiwei. Setelah melompat, dia tanpa sadar mengambil langkah mundur dan berkata, "Bagaimana kamu bisa menyalahkanku untuk ini? Bukankah kamu setuju ketika aku meminta kamu dan Xiao Yiqian untuk melakukannya?" Xiao Weiwei memarahi dengan marah, "Kamu kentut. Jika kamu tidak melakukannya memaksaku untuk aku, bagaimana aku bisa setuju? Kamu hanya ingin menggunakan Xiao Yiqian sebagai imbalan atas investasi. Kamu hanya ingin menjual tubuhku dengan imbalan kemuliaan dan kekayaan." Nyonya Xiao berkata dengan marah, "Weiwei, kamu harus bicara dengan hati nuranimu. Apakah hanya aku yang mendapat manfaat dari masalah ini?" Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Qian Hongyan dan berkata dengan marah, "Jangan lupa, Xiao Yiqian memberimu 5 juta kembali, tetapi pada akhirnya dia memberi keuntungan orang tuamu. Jika kamu benar-benar ingin mengatakan siapa yang menjual tubuhmu demi kejayaan dan kekayaan, aku hanya bisa dihitung sebagai satu. Orang tuamu juga harus dihitung. Kamu juga harus dihitung." Ekspresi Qian Hongyan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Meskipun kata-kata Nyonya Xiao kasar, dia memang mengatakan yang sebenarnya. Pada awalnya, Nyonya Xiao, Qian Hongyan dan Xiao Changqian semuanya tertarik dengan kemampuan dan kekayaan Xiao Yiqian. Oleh karena itu, mereka bersama-sama membujuk Xiao Weiwei untuk berinisiatif memasuki kamar Xiao Yiqian pada larut malam. Dan Xiao Weiwei tidak sepenuhnya dipaksa, lebih tepatnya, dia setengah terdorong dan setengah yakin. Dia putus dengan Wang Yunfei pada saat itu, dan situasi keuangan keluarganya terus memburuk. Dia sudah lama tidak puas dengan kehidupan yang miskin, jadi bergaul dengan Xiao Yiqian sebagian karena kesombongannya sendiri. Xiao Weiwei juga tersipu saat ini. Dia tahu, setiap orang bertanggung jawab atas hal ini, termasuk diri Anda sendiri. Seperti kata pepatah, tidak ada kepingan salju yang tidak bersalah dalam longsoran salju. Memikirkan hal ini, dia juga kehilangan ide untuk terus terlibat dengan Nyonya Xiao, berjongkok di tanah dan menangis sambil memeluk kepalanya. Nyonya Xiao mengabaikannya, tetapi melihat deretan mobil mewah terkemuka di depan rumah Ye Chen, serta sekelompok besar pejabat tinggi masyarakat, dan merasa sangat sedih. Qian Hongyan juga sangat senang. Dia bahkan lebih marah ketika memikirkan Ye Chen mengirimnya ke tambang batu bara hitam. Jadi dia mengertakkan gigi dan mengutuk, bukankah ini Ye Chen hanya seorang penipu? Siapa dia? Tuan Ye, Tuan, kaki neneknya. Bagaimana bisa begitu banyak orang besar mempercayainya? Dia benar-benar buta, mata anjing mereka. Nyonya Xiao tua menghela nafas berat, dan berkata dengan sangat menyesal dan putus asa, "Hei. Jika saya tahu bahwa Ye Chen akan mampu melakukan apa yang dia lakukan hari ini, saya tidak akan pernah mengusir keluarga mereka apapun yang terjadi," kataku. Ah, mata anjingku benar-benar buta. Bab 993. Saat ini, di depan pintu Villa A05, Ye Chen memandang semua orang dan bertanya dengan sedikit terkejut, "Mengapa kalian semua ada di sini?"
Hong Wu berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, tahun baru akan segera datang. Semua orang berpikir untuk datang menyambut Anda terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, aku juga akan memberimu beberapa barang tahun baru. Chen Zekai juga mengangguk dan berkata, Tuan Ye, semua orang takut mengganggumu akan menunda waktumu, jadi kami bernegosiasi secara pribadi dan datang bersama. Qin Gang menggema saat ini, Tuan Ye, semua orang telah menyiapkan beberapa hadiah kecil untuk Anda, dan saya harap Anda tidak akan menyukainya. Petik 2. Ya, Wang Zenggang juga berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ye, Anda adalah orang yang hebat kekuatan supernatural. Jika hadiah yang disiapkan oleh orang biasa seperti kami sangat berharga, saya tidak memiliki pemahaman Anda, tapi saya harap Anda tidak keberatan. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, kamu masih bisa mengingat Ye. Ye sudah sangat bersyukur, tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk Ye. Tuan, Song Jimo berkata saat ini. Dia berjalan ke depan dan berkata dengan serius, Tuan Ye, Anda telah baik kepada kami semua. Pada kesempatan tahun baru, sudah sepantasnya kami datang mengunjungi Anda dengan membawa hadiah kecil. Ye Chen mengangkat tangannya dan berkata, Song Master, Anda tertarik. Song Wanting, yang berdiri di sebelah Song Jimo, mengenakan jaket jubah menyala hari ini, yang menonjolkan sosoknya yang berapi-api dan menunjukkan temperamen lembutnya tanpa celah. Setelah tidak bertemu Ye Chen selama berhari-hari, Song Wanting sangat merindukannya. Ketika dia melihat Ye Chen menatapnya, wajah cantiknya tiba-tiba memerah. Yang terlintas di benaknya adalah adegan saat dia berada di dalam mobil dan menawarkan ciuman pertamanya kepada Ye Chen. Ketika dia memikirkan hal ini, wajahnya menjadi lebih merah. Untuk mengalihkan perhatiannya, dia buru-buru berkata dengan malu-malu, Tuan Ye, ingin mengucapkan selamat tahun baru sebelumnya. Qin Aoxue tidak mau kalah dan berkata, Tuan Ye, pelatih Ye. Aoxue juga mengucapkan selamat tahun baru sebelumnya, dan mendoakan yang terbaik untuk Anda di tahun baru. Chen Xiaozhao berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ye. Xiao Zhao juga mendoakan Anda selamat tahun baru. Kata Song Wanting di sini. Dalam sekejap, dia mengerti bahwa kedua gadis kecil ini sebenarnya naksir Ye Chen. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa sangat menyakitkan untuk jatuh cinta dengan pria yang sudah menikah seperti Ye Chen. Tampaknya kedua gadis kecil ini pasti sama mabuk cintanya dengan Ye Chen seperti di hari kerja. Ye Chen tersenyum dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada ketiga wanita itu satu persatu. Kemudian, Li Tailai datang bersama Zhao Hao. Li Tailai pertama-tama menyatukan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, sejak saya meminum pil peremajaan Anda terakhir kali, tubuh saya menjadi semakin kuat. Semua berkat Anda, saya di sini. Terima kasih banyak. Ye Chen tersenyum sedikit, Tuan Li, tidak perlu bersikap sopan. Bagaimanapun, Tuan Li meminum pil peremajaan berdasarkan kekuatannya, jadi tidak perlu berterima kasih kepada saya. Melihat Ye Chen, saat ini, hati Zhao Hao sudah terbalik. Sejak Ye Chen memperkenalkan dirinya kepada Li Tai sebagai sopir dan asistennya, Zhao Hao sangat menyadari sifat luar biasa Ye Chen. Namun, dia benar-benar tidak menyangka kekuatan Ye Chen akan begitu kuat. Bosnya memintanya pergi ke kota Ling hanya untuk memberi Ye Chen hadiah tahun baru. Ini sudah sedikit mengejutkannya, tetapi setelah dia tiba, dia menyadari bahwa situasi di tempat kejadian bahkan lebih mengejutkan. Hampir semua orang terkenal di kota Ling ada di sini. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka berperilaku begitu rendah hati di depan Ye Chen. Adegan ini sungguh mengejutkan, justru karena dia sangat terkejut sehingga Zhao Hao sedikit banyak panik saat menghadapi Ye Chen. Ye Chen memandang Zhao Hao saat ini dan berkata sambil tersenyum, tikus, semuanya baik-baik saja akhir-akhir ini. Zhao Hao berkata dengan tergesa-gesa, kembali ke Tuan Ye, semuanya baik-baik saja bagi saya akhir-akhir ini. Terima kasih kepada Anda dan Tuan Li karena telah menjagaku. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia menjadi serius dan berkata dengan serius, tikus, semua orang di sini bisa memanggilku Tuan Ye, tetapi kamu tidak bisa. Zhao Hao berkata dengan canggung, ya, aku. Hei, termasuk Tuan Li, begitu banyak orang yang sangat menghormatimu, bagaimana aku bisa menjadi pengecualian? Ye Chen berjalan ke arahnya, menepuk pundaknya, dan berkata dengan sangat serius, tikus, mereka memanggilku Tuan Ye, karena aku telah membantu mereka kurang lebih, tetapi kamu, Zhao Hao, berbeda.
Zhao Hao buru-buru berkata, aku hari ini berkat bantuanmu. Bantuan yang kamu berikan padaku sungguh menggemparkan, aku harus menghormatimu lebih dari yang lain. Ye Chen berkata dengan ekspresi agak tidak senang, berhenti bicara omong kosong padaku. Kita berdua tumbuh bersama di panti asuhan, meskipun kami tidak dilahirkan oleh ibu yang sama, tetapi selama tahun-tahun di panti asuhan, kami berdua tidak berbeda dengan saudara kandung. Selama bertahun-tahun, Anda dan saya saling mendukung, mengandalkan satu sama lain, dan berbagi suka dan duka. Saya membantu Anda, itu adalah tarik-menarik antar saudara. Mengapa Anda begitu sopan kepada saya? Ketika Zhao Hao mendengar ini, dia bersyukur dan merasa sedikit malu. Dia berpikir dalam hati, saya selalu takut tidak dapat mengejar Ye Chen, jadi saya menjadi semakin ketakutan di depannya. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin dia dan saya terasing menjadi. Tapi Ye Chen selalu menganggapku sebagai saudaranya. Jika aku memperlakukannya dengan hormat seperti pelayan di masa depan, dia pasti akan merasa sangat tidak nyaman. Memikirkan hal ini, Zhao Hao berkata dengan mata merah, Ye Chen, aku mengerti maksudmu, saudaraku, terima kasih. Ye Chen tersenyum sedikit, dia mengangguk dan berkata, ini saudaraku Ye Chen. Jika kamu memanggilku Tuan Ye lain kali, aku akan langsung putus denganmu. Zhao Hao buru-buru berkata, jangan khawatir Ye Chen, aku tidak akan pernah memanggilmu Tuan Ye lagi. Kamu Ye Chen adalah Tuan Ye di depanku, kamu adalah saudara laki-laki Zhao Hao-ku, saudara laki-laki Zhao Hao-ku seumur hidup. Ye Chen mengangguk ringan dan berkata dengan gembira, saya sangat senang Anda mengatakan ini. Pada saat ini, Xiao Changkun dan Xiao Churan juga berjalan keluar. Keduanya merasa jika klien Ye Chen datang mengunjungi rumahnya, mereka juga harus memperlakukan mereka dengan baik, jadi mereka segera merapikan ruang tamu di rumah dan keluar untuk mempersilakan para tamu duduk sebentar. Tetapi setelah keluar, mereka berdua menemukan bahwa ternyata ada lebih banyak orang di luar daripada yang mereka duga. Yang lebih menakutkan lagi adalah orang-orang ini hampir semuanya adalah orang paling bergengsi di kota Ling. Apalagi saat melihat Wan Ting Song, tiba-tiba Xiao Churan merasa minder. Jika ia tahu Wan Ting Song juga ada di luar pintu, ia pasti sudah merias wajah sebelum keluar. Biasanya, Xiao Churan keluar tanpa riasan, jarang merias wajah, dan berpakaian tidak terlalu bagus, dan hari ini tidak terkecuali. Oleh karena itu, di depan Song Wan Ting yang mengenakan kostum, dia tiba-tiba terlihat sedikit membosankan. Xiao Changkun tahu bahwa menantu laki-lakinya sekarang sangat cakap dan semua kliennya adalah orang-orang hebat, jadi dia tidak merasa banyak ketika melihat begitu banyak orang hebat. Namun, ketika dia melihat si Tianqi, Xiao Changkun buru-buru maju ke depan dan berkata dengan hormat, oh, Dokter Ajaib Si, kamu di sini juga. Kamu adalah penyelamatku, jadi aku harus turun dan memberimu salam tahun baru. Si Tianqi merasa sedikit malu, karena dia tahu betul bahwa paraplegia tingkat tinggi Xiao Changkun dalam kecelakaan mobil disembuhkan oleh Ye Chen dengan obat ajaib, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Oleh karena itu, Xiao Changkun sangat menghormatinya, yang membuatnya merasa sedikit malu dan buru-buru berkata, Tuan Xiao, kamu terlalu sopan. Tuan Ye telah baik kepada Si, jadi dia harus datang untuk memberi ucapan selamat tahun baru. Kali ini, Hong Wuhe datang, memeluk Xiao Changkun, membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat, halo, Tuan Xiao. Hong ada di sini, saya ucapkan selamat tahun baru sebelumnya. Xiao Changkun telah menghubungi Hong Wu beberapa kali di rumah Tian Xiang. Kami sudah sangat akrab satu sama lain, jadi dia tersenyum dan berkata, Tuan Hong, Anda sangat sopan. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru. Hong Wu berkata dengan tergesa-gesa dan tersanjung, tidak, Tuan Xiao, panggil saja aku Hong Wu dan bicara padaku, tolong jangan gunakan gelarmu. Hong Wu terlalu malu untuk pantas mendapatkannya. Xiao Changkun sangat bangga, dan berkata pada dirinya sendiri, ya ampun Xiao tua punya reputasi yang hebat sekarang. Bahkan Hong Wu, saudara pertama di dunia kota Ling, di hadapanku, Lao Xiao, mereka semua penuh hormat dan penuh hormat, bagaimana aku bisa melakukan itu? Terlebih lagi, jika ada kabar keluar bahwa begitu banyak orang besar datang untuk memberi ucapan selamat tahun baru hari ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan terkejut. Bab 994. Agar tidak mengabaikan para tamu, Ye Chen mengundang semua orang ke villa.
Semua orang juga buru-buru meminta para pelayan untuk mengeluarkan hadiah yang telah disiapkan dari mobil, dan kemudian mereka melihat setidaknya 20 atau 30 orang berbaris untuk memasuki villa, memegang berbagai kotak hadiah kelas atas. Tidak jauh dari situ, Nyonya Xiao dari Villa A04 menatap lurus ke depan dan bergumam, bagaimana pertempuran ini bisa menjadi pemberian hadiah biasa. Ini hanyalah cara para pejabat dari seluruh negeri berbaris untuk memberi penghormatan kepada kaisar di zaman kuno. Petik 2. Qian Hongyan merasa sangat tidak nyaman sehingga dia berkata, orang-orang ini semua adalah orang-orang penting yang kaya atau bangsawan. Total hadiah yang mereka berikan tidak boleh melebihi 100 juta. Xiao Weiwei bergumam dengan mata merah, saya takut dari 100 juta. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Wang Zenggang menghabiskan lebih dari 100 juta hanya untuk memberinya sebuah villa. Petik 2. Hei, Nyonya Xiao tua berkata dengan ekspresi yang sangat menyakitkan, saya tidak tahan lagi. Aku tidak tahan lagi. Jika aku terus membaca, aku akan terkena serangan jantung. Setelah itu, dia berbalik dan memasuki ruangan. Qian Hongyan berkata dengan marah, saya pikir dia cukup bagus, Petik 2. Xiao Weiwei tidak mengatakan apa-apa. Melihat Wang Yunfei mengikuti Wang Zenggang ke Villa Ye Chen, dia merasa lebih tidak nyaman. Xiao Hailong sedang berbaring di tempat tidur dan meratap, Bu, Nenek, jika kamu tidak mendapatkan makanan, aku akan mati kelaparan. Kamu tidak bisa hanya melihatku, seorang tentara yang terluka, berbaring tempat tidur dan lapar. Anak buah Wu Donghai, jika kamu tidak memukuli aku dan ayah sampai mati, kita akan mati kelaparan di rumah sekarang. Nyonya Xiao, tua berkata dengan tergesa-gesa, Weiwei, bukankah kamu bilang kamu akan pergi keluar untuk mencari pekerjaan hari ini? Cepat dan lihat. Setelah itu, menatap Qian Hongyan lagi, dan berteriak, Qian Hongyan, kamu harus mencari pekerjaan untuk menghidupi keluargamu. Qian Hongyan mengangguk dan berkata dengan sedikit marah, saya boleh pergi, tetapi keluarga ini Anda tidak dapat menghidupi orang-orang yang menganggur, Anda harus pergi jika saya pergi. Petik 2. Saya, Nyonya Xiao tua sangat marah sehingga dia tidak dapat berbicara dengan lancar, dan berkata dengan marah, aku sudah sangat tua, kamu memintaku untuk pergi keluar dan mencarimu. Bekerja. Qian Hongyan bertanya padanya, apa hebatnya menjadi lebih tua? Kamu tidak perlu makan lagi kalau sudah tua. Kalau sudah jelas-jelas tidak perlu makan, maka kamu tidak perlu keluar kerja. Kamu bisa pergi ke kamar tidur utara dan membukanya sendiri. Buka jendela, buka mulutmu dan tunggu untuk minum angin barat laut. Kamu kentut. Nyonya Xiao tua sangat marah, aku sudah sangat tua dan kamu tidak mengizinkanku makan, kamu memaksaku sampai mati. Qian Hongyan dia berkata dengan wajah dingin, situasi di rumah sangat menyedihkan sekarang. Setiap orang harus menemukan cara untuk menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga. Chang Qian dan Hailong terluka sekarang. Mereka dapat dikecualikan untuk sementara, tetapi kamu tidak bisa. Nyonya Xiao tua berkata dengan marah, aku memberontak melawanmu. Aku memberontak melawanmu. Aku sudah sangat tua, dan kamu masih memaksaku bekerja. Kamu membunuhku. Mengapa keluarga Xiao kami menikahi menantu perempuan yang begitu kejam sepertimu? Orang tua, jika langit memiliki mata, akan turun hujan petir untuk membunuhmu. Qian Hongyan mencibir dan berkata, jangan bicara padaku di sini. Aku tidak akan memaksamu jika kamu tidak pergi bekerja, tetapi aku tidak akan memaksamu jika aku menghasilkan uang. Mungkin aku bisa mendukungmu, kamu harus memutuskan apa yang harus dilakukan. Nyonya Xiao tidak melakukannya, tidak berani berpura-pura lagi saat ini, dan berkata dengan canggung, kita bertiga tidak bisa semuanya pergi bekerja, satu orang harus ditinggalkan untuk menjaga Chang Qian dan Hailong. Petik 2. Qian Hongyan berkata, kamu adalah bahkan lebih tidak pantas untuk merawat mereka. Mereka lumpuh di tempat tidur sekarang, dan kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menyerahkannya. Apa gunanya tinggal? Saat dia berkata, Qian Hongyan memandang Xiao Weiwei dan berkata, Weiwei, kenapa kamu tidak tinggal dan menjaga ayahmu dan saudara laki-lakimu, dan nenekmu dan aku akan pergi mencari pekerjaan. Xiao Weiwei mengangguk ringan, oke. Saat ini waktu, rumah Ye Chen. Malan, yang kaki kanannya diplester, terpana melihat pemandangan di depannya. Tidak hanya lelaki besar itu yang datang ke rumah, tapi segala macam hadiah pun bertumpuk di ruang tamu. Dia hampir menyeringai di belakang telinganya karena kegembiraan.
Dia tidak sabar untuk segera membuka semua hadiah satu persatu, tetapi karena ada begitu banyak orang penting di sini, dia benar-benar sedikit malu. Hong Wu, sebagai bawahan Ye Chen yang paling tulus dan penggagas kunjungan kolektif ini, mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan berkata dengan lantang, "Tuan Ye, saya punya daftar hadiah di sini. Hal-hal kecil yang diberikan semua orang kepada saya semuanya bijaksana. Ada di sini, izinkan saya membacakannya untuk Anda." Sebelum Ye Chen dapat berbicara, Malan di sana buru-buru berkata dengan penuh semangat, "Oh, baca, baca. Baca lebih keras." Hong Wu berkata buru-buru, jangan khawatir. Nona Ma, saya pasti akan melafalkannya lebih keras." Setelah mengatakan itu, dia berdeham dan melafalkan dengan keras. Istana Buckingham Chen Zekai memberi guru Ye Villa Resort pemandian air panas tingkat menengah, yang terletak di pemandian air panas Chem Elises Hotel, bernilai $8. 10 juta. Kalimat ini membuat Malan tertegun dan terpana. Jauh di lubuk hatinya, Malan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan penuh semangat, "Ibuku sayang." Penjualan pertama adalah villa sumber air panas senilai 80 juta yuan. Ini terlalu luas. Aku benar-benar ingin pergi ke tempat yang panas villa musim semi di Chem Elises malam ini. Cobalah. Tapi kemudian, Malan melihat ke kaki kanannya dan bergumam di dalam hatinya, "Saya masih memiliki plester di kaki ini. Saya khawatir saya tidak akan bisa berendam di dalamnya. Pemandian air panas sebentar, kan? Tapi itu tidak masalah. Lagi pula, pemandian air panas Chem Elises tidak akan lari, jadi belum terlambat untuk pergi ke sana ketika kakiku sudah sembuh." Hot Spring Hotel adalah properti yang dimiliki oleh Istana Buckingham. Dong Ruolin secara khusus mengundang Ye Chen dan Xiao Churan untuk datang ke sana. Ini adalah hotel sumber air panas terbaik di Jinling dan bahkan seluruh provinsi. Pemandian air panas Chem Elises mencakup area yang luas, dan seluruh kaki gunung hingga setengah gunung adalah milik mereka. Selain hotel pemandian air panas, ada juga beberapa villa pemandian air panas yang tidak dijual ke dunia luar. Villa-villa pemandian air panas ini semuanya dibangun di tengah gunung. Villa-villa tersebut memiliki pemandangan yang sangat indah, arsitektur yang indah, dan dekorasi yang mewah. Lebih penting lagi, villa-villa ini memiliki pemandian air panas alami di dalamnya, dan terdapat pemandian air panas sepanjang tahun. Kekurangannya hanya lokasinya yang terpencil, lagi pula sumber air panas alami sangat erat kaitannya dengan topografi geografis. Seluruh hotel pemandian air panas Chem Elises dibangun di pegunungan, terlalu jauh dari kota dan waktu perjalanan yang lama, terlalu lama, sehingga cocok untuk liburan, tapi kurang cocok untuk hidup jangka panjang. Xiao Churan dan Xiao Changkun juga ketakutan dengan hadiah raksasa yang begitu berharga, dan mereka berdua terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Chen Zekai berkata saat ini, "Tuan Ye, villa sumber air panas yang saya berikan kepada Anda selalu menjadi barang non-penjualan di hotel pemandian air panas Chem Elises, dan tidak pernah menjamu tamu. Pemandian air panas di sana kaya akan mineral dan mempunyai pengaruh yang baik bagi masyarakat, mempunyai pengaruh terhadap kesehatan, sering-sering pergi berlibur bersama kekasih, paman, dan bibi untuk bersantai di kemudian hari. Jika tidak ke sana pada waktu-waktu biasa, villa juga akan diurus oleh pengurus rumah tangga profesional kami dan dibersihkan serta dirawat setiap hari. Benar-benar bersih." Setelah itu, Chen Zekai menambahkan, "Kunci villa, sertifikat real estate, dan dokumen terkait lainnya semuanya ada di dalam kotak hadiah. Silakan menerimanya, Tuan Ye." Ye Chen mengangguk dan tersenyum sedikit. Tuan Chen tertarik dengan villa sumber air panas bernilai puluhan juta. Ye Chen, menurutku itu tidak terlalu berharga, terutama karena Chen Zekai juga punya banyak aset. Hal sepele ini tidak berarti apa-apa baginya. Xiao Churan berkata dengan gugup di telinga Ye Chen, "Suamiku, bagaimana kami bisa menerima hadiah semahal itu?" Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, "Istri, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Saya menerima hadiah mereka dan secara alami akan membalasnya dengan cara lain." Petik 2. Hong Wu memandang Ye Chen saat ini dan bertanya dengan hormat, "Tuan Ye, bagaimana dengan itu? Haruskah saya melanjutkan membaca?" Ye Chen mengangguk, "Lanjutkan." Bab 995. Setelah menerima persetujuan Ye Chen, Hong Wu terus berbicara dengan lantang, "Tuan Song Jimo, saya akan memberi Tuan Ye sebuah kapal pesiar mewah yang dibuat oleh Daily dan San Lorenzo." Petik 2. Yah. Malan adalah orang pertama yang berseru.
Ditanya, jenis kapal pesiar apa itu? Jenis kapal yang ada di tempat wisata. Tuan Song berkata sambil tersenyum, Mes. Masalah paham, San Lorenzo adalah produsen kapal pesiar mewah yang sudah lama berdiri di Federasi Selatan. Kapal pesiar ini panjangnya lebih dari 20 meter. Total ada 3 dek, yang sangat cocok untuk perjalanan keluarga. Malan tertegun dan berkata, kapal pesiar seperti itu, Anda bisa mendapatkan banyak uang, kan? Song Honor, yang berada di samping, berkata, termasuk pajak, hampir 7.000 sekitar 10.000. Berapa? Malan terkejut, 70 juta untuk satu kapal. Bukankah ini terlalu menakutkan? Xiao Churan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, lagu patua, hadiahmu terlalu mahal, kami benar-benar tidak bisa. Ye Chen tersenyum sedikit saat ini, memberi isyarat, menyela kata-kata Xiao Churan, dan berkata sambil tersenyum, sayang, ini milik Tuan Song. Ini adalah pemikiran tulusku, jadi jangan ditunda. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Song Jimo, menangkupkan tangannya sedikit dan berkata, Tuan Song, Ye Chen ingin mengucapkan terima kasih. Tuan Song berkata dengan tergesa-gesa, oh, Tuan Ye, saya tidak berani menerimanya. Jangan tertipu, jika Anda menyukainya, saya akan yakinlah. Kemudian dia berkata kepada Ye Chen, kunci kapal pesiar dan dokumen terkait ada di dalam kotak hadiah. Tetapi kapal pesiar itu sekarang diparkir di dermaga Asosiasi Kapal Pesiar Kota Ling. Saya sudah menyiapkannya untuk Anda. Saya membeli tempat berlabuh eksklusif. Jika Anda ingin berlayar dengan kapal pesiar di masa depan, atau bahkan melaut di sepanjang sungai Jiutian, Anda dapat langsung menghubungi staf Asosiasi Kapal Pesiar. Petik 2. Ye Chen mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, saya kira itu akan memakan waktu cukup lama. Saya tidak memiliki SIM kapal pesiar. Saya akan menunggu sampai saya punya waktu untuk mengikuti tes. Petik 2. Tuan Song buru-buru berkata, Tuan Ye, jika Anda perlu menggunakan kapal pesiar, Anda dapat meminta bantuan Wanting atau Honor. Anda mengemudi, mereka berdua memiliki surat izin mengemudi kapal pesiar. Song Wanting berkata dengan sedikit malu-malu, ya, Tuan Ye, jika Anda membutuhkan kapal pesiar, beritahu saya. Setelah itu, dia memikirkan sesuatu dan berkata, oh, ngomong-ngomong, jika kamu ingin menggunakan kapal pesiar setelah tahun baru, kamu bisa menghubungi saudaraku. Aku akan pergi ke negeri Beihai setelah tahun baru. Mungkin perlu waktu lama sementara untuk kembali. Petik 2. Oh, Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Nona Song pergi ke negara Beihai untuk wisata atau... Song Wanting buru-buru berkata, untuk mendiskusikan beberapa bisnis. Keluarga Song sekarang berencana untuk terlibat dalam industri manufaktur baja dan ingin berbicara dengan Nippon Steel di negara Beihai. Beberapa kerjasama. Petik 2. Nippon Steel. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya padanya, apakah perusahaan ini sangat kuat? Song Wanting mengangguk dan berkata, Nippon Steel adalah salah satu dari perusahaan baja terkemuka di dunia dan salah satu perusahaan baja terkemuka di dunia. Salah satu perusahaan baja terbesar di dunia. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa bos di balik perusahaan baja ini. Song Wanting berkata, bos besar di belakang Nippon Steel adalah Sumitomo Group. Sumitomo Group. Ye Chen tersenyum sedikit, saya benar-benar belum pernah mendengarnya. Song Wanting tersenyum dan berkata, Sumitomo Group sebenarnya memiliki beragam bisnis, tetapi kebanyakan dari mereka adalah di bidang industri, terutama industri berat, dan itu sebenarnya tidak erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Ye Chen berkata ringan. Dia mengangguk dan berkata, jika Anda memerlukan bantuan di negara Beihai, Anda dapat menghubungi saya. Saya juga punya beberapa kenalan di negara Beihai. Ye Chen tidak mengatakan secara langsung bahwa dia mengenal Takehiko Ito dan Nanako Ito dari keluarga Ito. Dia tidak ingin orang tahu apa yang dia lakukan di negara Beihai beberapa waktu lalu, jadi dia berusaha untuk tidak menonjolkan diri. Lagu ingin tidak terlalu memikirkannya dan tertawa, lalu dia berkata, baiklah Tuan Ye, jika ada kebutuhan, saya akan menghubungi Anda. Pada saat ini, Hong Wu terus membaca daftar hadiah. Sitian Kisi, dokter ajaib, memberi Tuan Ye sepasang botol telinga gajah bermotif naga biru dan putih. Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia berdiri dan bertanya dengan gemetar, apa? Biru dan putih, botol kuping gajah motif naga. Hong Wu mengangguk, ya, Tuan Xiao,
itu memang sepasang vas telinga gajah bermotif naga biru dan putih. Petik 2. Ya Tuhan, Xiao Changkun memang selalu menyukai barang antik. Meski sering ditipu saat membeli barang, ia tetap paham betul tentang industri barang antik. Biru dan putih bisa dikatakan salah satu porselen termahal. Piring biru putih saja bisa dijual seharga ratusan dolar. 10.000. Jika itu adalah benda besar berwarna biru dan putih, seperti toples biru dan putih Guiguzi Xiasan yang terkenal, harga lelang lebih dari 10 tahun yang lalu telah melebihi lebih dari 100 juta koin Yangluo. Jika itu dikeluarkan sekarang, setidaknya akan lebih dari 500 juta. Xiao Changkun biru dan putih pernah mendengar tentang vas kuping gajah bermotif naga sebelumnya. Porselen serupa dicatat dalam banyak manual apresiasi yang diterbitkan oleh Christie's dan Sotheby's. Perkiraan konservatif akankah biayanya antara 30 dan 50 juta yuan. Kali ini, Chen Xiaozhao berinisiatif membukanya sebuah kotak kado mahoni yang cantik. Lapisan kotaknya terbuat dari sutra emas dan satin. Dan 2 botol porselen berbentuk indah tergeletak di lapisan yang terbuat dari sutra dan satin. Mata Xiao Changkun hampir terjatuh. Ini yuan biru dan putih. Koleksi pamungkas untuk pecinta barang antik. Memiliki sepotong yuan biru dan putih pada dasarnya berarti koleksinya telah berakhir. Pada saat ini, Xiao Changkun tidak sabar untuk melangkah maju dan mengambil salah satu botol untuk dimainkan dengan hati-hati. Namun, ketika dia memikirkan tentang saat dia secara tidak sengaja menjatuhkan vas pegas pot giok di aula Jiking, dia merasa sedikit takut. Tahukah Anda, harga botol biru dan putih ini beberapa kali lipat dari harga vas pegas pot giok. Ye Chen melihat ayah mertuanya sangat menyukai botol ini, jadi dia tersenyum dan berkata kepada si Tianqi, Dokter ajaib Si, terima kasih atas hadiahnya ayah mertua saya paling menyukai barang antik dalam hidupnya, jadi saya biarkan dia menghargainya dari dekat. Si Tianqi buru-buru berkata, Tuan Ye, tolong. Ye Chen berjalan ke arah Chen Xiaozhao, mengeluarkan salah satu botol kuping gajah, menyerahkannya kepada Xiao Changkun, dan berkata sambil tersenyum, Ayah, apakah kamu tidak suka barang antik? Saya akan meminjam bunga untuk dipersembahkan sepasang botol ini kepada Buddha dan memberikannya kepada Anda. Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia gemetar karena kegembiraan. Dia sangat bersemangat di dalam hatinya, tetapi dia berkata dengan wajah tersanjung, ini, bagaimana ini bisa begitu, ini terlalu berharga. Malan juga sedikit cemburu. Meskipun dia tidak tahu berapa harga sepasang vas kuping gajah biru dan putih yuan. Ini, dia tahu bahwa yang biru dan putih itu tidak murah, dan dia memperkirakan sepasang botol ini harganya setidaknya puluhan juta. Jadi, dia merasa masam di hatinya. Dia berpikir, Ye Chen hanya memberiku ratusan ribu kosmetik dan ratusan ribu tas, tapi dia memberikan yang lama ini pria Xiao Changkun puluhan juta yuan Qinghua. Mengapa orang tua ini melakukannya? Tepat ketika dia diliputi rasa cemburu, Ye Chen tersenyum pada Xiao Changkun dan berkata, ini adalah keinginan Dokter Ilahi Si. Selama kamu menyimpannya dengan baik dan memperlakukannya sebagai koleksi di rumahmu, jangan dikeluarkan dan menjualnya. Petik 2. Xiao Changkun segera menepuk dadanya dan berkata, menantu yang baik, jangan khawatir, meskipun aku menjual diriku sendiri, aku tidak akan pernah menjual botol-botol ini. Setelah itu, dia dengan hati-hati mengambil botol biru dan putih dari milik Ye Chen, tangan dengan kedua tangan. Dia mengambil botol telinga gajah dan melihat warna rambut dan enamel yang sempurna di atasnya, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Malan juga menghela nafas lega saat ini, sambil berpikir, aku orang tua seperti Xiao Changkun, aku benar-benar bisa mendapatkan sepasang harta karun dari Ye Chen. Ternyata itu hanya bisa dikumpulkan dan tidak dijual, maka tidak ada gunanya dalam hal ini. Petik 2. Bersambung.